Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatikul Fahmi dari kelas PAI 3A, mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Paris Abdillah MPD. Saya di sini akan menjelaskan bab tentang sholat. Langsung saja, yang pertama ada pengertian sholat. Secara garis besar atau secara umum, sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini juga ada pengertian sholat. Ada dua pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Pengertian sholat secara bahasa merupakan berasal dari bahasa Arab sholat, yang berarti berdoa atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, secara istilah merupakan rangkaian ucapan atau gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya ada macam-macam sholat. Di sini ada 5 macam sholat. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat yang pertama kali dilakukan, yakni pada saat terbitnya fajar merah sampai terbitnya matahari, atau sekitar jam 4.00 sampai jam 05.30. Adapun jumlah rakaat sholat subuh terdiri dari 2 rakaat dengan 1 kali tahiyat. Bacaan niat sholat subuh ialah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan qiblati ada alillahi ta'ala. Nah, itu niat untuk sendirian. Kemudian yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur merupakan sholat yang dikerjakan pada siang hari, yakni pada saat matahari berada di tengah-tengah sampai panjang bayangan suatu benda itu menyamai panjangnya dengan benda tersebut, atau sekitar jam 12.00 sampai jam 14.00. Jumlah rakaat sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Adapun bacaan niat sholat zuhur ialah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga ada sholat asar. Sholat asar sholat yang dikerjakan setelah sholat zuhur, yakni pada saat panjang bayangan itu melebihi dari panjang benda tersebut, atau sekitar jam 14.30 sampai jam 17.30 menjelang terbenamnya matahari. Jumlah rakaat sholat asar terdiri dari 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Adapun bacaan niat sholat asar usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Waktu sholat maghrib ialah pada saat awal terbenamnya matahari, yakni sekitar jam 18.30, jam 18.00 sampai jam 19.00. Adapun niat sholat maghrib ialah usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat yang terakhir, ini sholat isya. Sholat isya merupakan sholat yang paling lama waktunya, yaitu sekitar jam 19.00 sampai jam 03.00. Adapun jumlah rakaatnya ialah 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat. Bacaan niat sholat isya yakni usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Selanjutnya ada syarat wajib sholat. Di sini ada 3 syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam, baligh, dan berakal. Islam sendiri merupakan agama atau syarat wajibnya bagi seorang muslim untuk melakukan sholat, yaitu beragama Islam. Maka selain orang yang beragama Islam itu tidak wajib untuk sholat. Yang kedua, baligh. Baligh dalam artian ketentuan atau ketetapan, yakni baligh bagi laki-laki ketika seseorang tersebut sudah mengalami mimpi basah. Kemudian bagi perempuan, ketika orang tersebut sudah mengalami yang namanya menstruasi. Yang ketiga ada berakal. Bagi orang-orang yang tidak berakal atau semisal orang dalam gangguan jiwa, orang gila itu
tidak wajib untuk sholat, maka yang berakal itu wajib untuk sholat. Selanjutnya syarat sah sholat. Jadi sudah dijelaskan syarat wajib dan ini ada syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas dan najis, yakni ketika seorang laki-laki mempunyai hadas atau belum wudu atau apa itu, maka tidak sah sholatnya. Kalau perempuan itu ketika ia mengalami haid atau nifas itu tidak sah sholat. Dan terkena najis, ketika kita sholat kita terkena najis, maka itu tidak sah sholatnya. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat itu hukumnya wajib. Nah, batasan bagi laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Selain itu tidak ditutupi, tidak apa-apa. Nah, kalau perempuan itu semuanya itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Maka selain keduanya itu harus ditutupi. Kemudian berada di tempat yang suci. Ketika kita sholat, terus di tempat kita mau sholat itu ada kotoran atau najis itu, maka sholat kita tidak sah. Kita harus membersihkan najis tersebut. Yang keempat ada telah masuk waktu sholat. Nah, tadi udah dijelaskan waktu-waktu sholat itu, insya Allah semuanya pada paham. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Kita tinggal di Indonesia, maka arah kiblat kita itu ke arah barat. Semua negara itu ada yang berbeda-beda, ada yang menghadap ke timur, ke selatan, ataupun barat, ataupun utara. Nah, itu syarat sah sholat. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Yang pertama, niat. Niat itu diucapkan di dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan untuk duduk. Kemudian kalau duduk tidak mampu, maka dibolehkan untuk berbaring. Nah, ketika berbaring tidak mampu, maka yang terakhir diperbolehkan hanya mengedipkan matanya saja. Yang selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat tangan dan itu dibarengi dengan niat. Niat di dalam hati dan dibarengi dengan takbiratul ihram. Yang selanjutnya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib, dan selain membaca Al-Fatihah, surat pendek itu hukumnya sunnah. Dan kemudian ada ruku dan tumakninah. Ruku tersebut bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tumakninah di sini dalam artian antang atau diam diri sepanjang kita membaca subhanallah. Kemudian ada i'tidal tumakninah. I'tidal itu bangun dari ruku, bacaannya yaitu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian tumakninah. Selanjutnya sujud tumakninah. Sujud itu kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, kemudian tumakninah. Selanjutnya duduk di antara dua sujud, kemudian tumakninah. Kemudian duduk untuk tasyahud. Setelah itu membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Selanjutnya membaca sholawat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Yang selanjutnya membaca salam. Nah, salam itu yang wajib itu ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau menengok ke kiri itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir ada tertib. Tertib di sini dalam artian tidak mendahulukan yang akhir dan juga tidak mengakhirkan yang awal. Nah, itu rukun-rukun sholat. Kemudian yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, murtad. Murtad itu dalam artian keluar dari agama Islam, pindah agama dari Islam ke Kristen atau ke agama yang lain. Kemudian yang dua, gila. Ketika kita sedang sholat kemudian kita hilang ingatan atau pingsan atau gila sekalipun, maka sholat kita itu menjadi batal. Yang ketiga, datangnya hadas.
ketika kita sholat kemudian kita eh, kencing atau haid, maka sholat kita itu menjadi batal, harus diulang lagi. Kemudian yang keempat, terkena najis. Ketika kita sholat maka terkena najis, seperti contoh kejatuhan kotoran cicak atau yang lain, maka itu sholat kita menjadi batal. Yang selanjutnya, berbicara. Berbicara itu akan membatalkan sholat, maka kita ketika sholat itu harus diam dan anteng. Selanjutnya ada makan dan minum. Makan dan minum di sini bukan berarti kita makan dan minum ya, tapi ketika kita semisal habis makan itu ketika sholat, nah ketika sedang sholat itu tersisa makanan-makanan, kemudian kita telan, maka sholat kita itu menjadi batal. Yang ketujuh, ada terbuka auratnya dengan sengaja. Contoh ketika kita sholat, pakaian kita yang menutupi aurat tersebut tertiup angin atau yang lainnya. Ketika kita tidak segera menutupnya, maka sholat kita menjadi batal. Yang terakhir, mendahului imam. Mendahului imam itu maka sholat kita menjadi batal. Harusnya kita melakukan gerakan ataupun gerakan itu setelah imam. Nah, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yakni sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam, memiliki aspek-aspek esensial yang perlu diperhatikan agar ibadah dianggap sah. Aspek-aspek esensial ini yakni harus diperhatikan dan dilaksanakan, antara lain yaitu rukun sholat, pemenuhan syarat wajib, dan syarat sah sholat ataupun serta membatalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, itu merupakan aspek-aspek yang perlu kita perhatikan. Kemudian dengan memahami dan mematuhi semua aspek ini, umat muslim diharapkan dapat menjalankan sholat dengan penuh ketaatan dan mempertahankan keabsahan ibadah sholat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai sudah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.